Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum menggunakan metode titik sudut. Ini sudah masuk ke penerapan program linier, jadi materi inti dari program liniernya. Nah, program linier ini dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya banyak digunakan di bidang bisnis dan ekonomi. Misalnya kalian punya usaha, terus kalian ini ingin mengetahui berapa bahan baku yang harus digunakan biar biayanya itu seminimum mungkin, tapi keuntungannya itu maksimum. Nah, permasalahan tersebut bisa kalian selesaikan dengan menggunakan program linier. Jadi, dalam permasalahan program linier ini selalu berhubungan dengan pengoptimalisasian fungsi tujuan berdasarkan kendala yang membatasinya. Nah, fungsi tujuannya itu nanti berupa bentuknya itu Z sama dengan fx, y sama dengan ax plus by. Dengan a dan b-nya itu bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0, b-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, model matematika dari setiap permasalahan program linear ini ada dua. Yang pertama fungsi tujuan, yang kedua, fungsi kendala. Fungsi kendala itu berupa pertidaksamaan linier. Jadi, pertemuan yang lalu, kita kan udah belajar membuat model matematika dari suatu permasalahan pertidaksamaan linier. Nah, model matematikanya itu yang disebut sebagai fungsi kendalanya. Contoh nih, biar kalian paham ya. Di sini ada seorang pedagang yang menjual dua jenis buah, ada semangka sama melon. Nah, tempatnya itu hanya mampu menampung buah sebanyak 60 kg. Pedagangnya itu mempunyai modal 140.000, harga beli semangkanya 2.500 per kilogram, terus harga beli melonnya itu Rp2.000 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh dari penjual semangka itu 1.500 per kilogram, dan melonnya Rp1.250 per kilo. Nah, buatlah model matematika dari permasalahan ini. Nah, cara membuat model matematikanya sama ya, kayak yang pertemuan dua minggu yang lalu ya. Berarti, nah di sini biar mudah, kalian menggunakan tabel, dikelompokkan dulu. Nah, banyaknya buah di sini dalam kilogram ya. Nah, ini tempatnya itu hanya mampu 60 kg, berarti di sini maksimumnya 60 kilo. Kemudian harga beli semangkanya per kilonya 2.500, sedangkan melon per kilonya Rp2.000. Sedangkan bapaknya tadi atau pedagangnya tadi itu cuma punya modal 140.000. Nah, keuntungannya 1.500 sama 1.250. Di sini kita misalkan semangkanya itu sebagai X ya, dan melonnya sebagai Y. Nah, ingat tadi kalau masalah atau model matematika di program linear itu berupa dua fungsi. Yang pertama fungsi tujuan, yang kedua fungsi kendala. Nah, fungsi tujuannya itu, jadi tujuan dari permasalahannya itu apa sih? Di sini kan ada keuntungan yang diperoleh dari penjual semangkanya itu Rp1.500 per kilo, value-nya Rp1.250 per kilo. Nah, namanya orang dagang, namanya orang jualan, pasti kan inginnya itu keuntungannya maksimum kan? Berarti di sini fungsi tujuannya itu memaksimumkan keuntungannya. Nah, ini ya. Jadi, model matematiknya seperti ini. Tadi kan, seperti yang saya katakan, tujuannya itu memaksimumkan keuntungan. Jadi, keuntungan yang diharapkan memenuhi fungsi tujuan sebagai berikut. Z, fx, y sama dengan 1.500x plus 1.250y. Ini sebagai fungsi tujuannya. Kemudian, banyaknya buah semangka dan melon yang dapat ditampung memenuhi ketidaksamaan berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 60. Tadi kan tempatnya itu hanya mampu menampung 60 kg, makanya tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian banyaknya buah semangka dan melon yang dapat dibeli oleh pedagang memenuhi ketidaksamaan 2.500x plus 2.000y kurang dari sama dengan 140.000. Tadi kan model yang dimiliki itu cuma 140.000 ya, jadi pedagangnya itu tidak boleh membeli semangka dan melon lebih dari 140.000, makanya tandanya kurang dari sama dengan. Terus karena X dan Y itu merupakan banyaknya buah semangka dan melon, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini yang saya sebut kemarin sebagai kendala non negatif.
Nah, jadi model matematika dari permasalahan tersebut, permasalahannya tadi ya, dagang itu. Nah, fungsi tujuannya, ada fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1500X plus 1250Y dengan kendala, atau fungsi kendalanya itu X plus Y kurang dari sama dengan 60, 2500X plus 2000Y kurang dari sama dengan 140.000, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Contoh lagi biar tambah paham. Jadi sini suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Jadi di lahan parkir seluas ini 800 meter persegi cuma mampu nampung 64 bus sama mobil. Nah, sebuah mobil itu menghabiskan tempat 6 meter persegi, sedangkan bus menghabiskan tempat 24 meter persegi. Nah, biaya parkirnya buat mobil, per mobilnya itu Rp1.500. Sedangkan biaya parkir per bus atau satu busnya itu Rp2.500. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Berarti nanti di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan penghasilan. Kemudian tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Kita buat tabel ini ya. Kita misalkan mobilnya X, busnya Y. Nah, tadi banyak kendaraannya ditampung di lahan parkirnya kan cuma 64, berarti maksimumnya cuma 64 bus sama mobil. Kemudian, lahan yang dipakai untuk mobil, satu mobil butuh 6 meter persegi, satu bus butuh 24 meter persegi. Sedangkan lahan yang ada 800 meter persegi, berarti maksimumnya 800 meter persegi. Sedangkan penghasilan, jadi biaya parkir mobilnya, satu mobil kan 1.500, satu bus 2.500. Nah, tujuan dari permasalahan tersebut tadi kan memaksimumkan penghasilan. Maka keuntungan yang diharapkan memenuhi fungsi tujuan ini 1.500X plus 2.500Y. Nah, kemudian banyaknya mobil dan bus yang dapat ditampung di lahan parkir memenuhi kesamaan X plus Y kurang dari sama dengan 64, maaf, ini 64. Maaf ya, ini 64 harusnya. Kemudian luas lahan yang dapat dipakai untuk menampung mobil dan bus memenuhi kesamaan 6X plus 24Y kurang dari atau sama dengan 800. Kemudian karena X dan Y itu merupakan banyak mobil dan banyak bus, karena mobil sama bus kan nggak mungkin negatif ya, jadi X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi, model matematika dari permasalahan tersebut ada yang pertama fungsi tujuannya 1.500X plus 2.500Y dan fungsi kendalanya ini. X plus Y kurang dari sama dengan 64, 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 800, X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini dalam memaksimumkan fungsi tujuan tadi, kalian itu perlu menentukan titik-titik X, Y yang menghasilkan nilai Z terbesar. Dan untuk meminimumkan suatu fungsi tujuan, itu kalian cari titik X, Y yang menghasilkan nilai Z terkecil. Nah, langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum masalah program linier, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kalian membuat model matematika dari masalah program linier yang diberikan. Nah, model matematika dari permasalahan program linier itu kan ada dua, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, kalian buat dulu model matematikanya. Kemudian, setelah itu kalian menggambar grafik-grafik dari setiap ketidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Jadi, setelah itu kalian menggambar grafik dari setiap ketidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel yang terdapat pada masalah. Caranya sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian tentukan titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini nanti saya jelaskan. Kemudian substitusikan titik-titik sudut tersebut ke dalam fungsi tujuan. Nah, nanti kan kalian sudah dapat titik sudutnya. Nah, titik-titik sudut itu kalian substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, nanti ambil nilai yang paling besar untuk penyelesaian maksimum atau ambil nilai yang paling kecil untuk penyelesaian minimum. Nah, ini
Kemarin kan kita menentukan daerah penyelesaiannya itu dengan menggunakan titik uji ya, atau arsirannya itu menggunakan titik uji. Nah, di sini ada cara untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau arsirannya itu tanpa titik uji. Nah, gimana caranya nih? Syaratnya, ini nilai A atau koefisien X-nya ya, A-nya itu sebagai koefisien X. Kalau A-nya positif, tanda ketak samaannya itu lebih dari sama dengan daerah penyelesaiannya atau arsirannya nanti sebelah kanan garis atau atasnya atas garis. Nah, kalau A-nya positif, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya sebelah kiri garis atau bawah garis. Kemudian A-nya negatif, tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya sebelah kiri. A-nya negatif, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, nanti daerah penyelesaiannya sebelah kanan garis. Nah, ini menyelesaikan daerah penyelesaian atau arsirannya tanpa titik uji. Nah, biar lebih jelasnya atau ada gambarannya, kita masuk ke contohnya. Misalnya saya ambil ini contoh di yang pertama tadi ya, tentang yang pedagang semangka sama melon. Nah, tadi kan kita udah dapet nih model matematikanya, ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya di sini memaksimumkan fungsi tujuan atau memaksimumkan keuntungan. Nah, kan fungsi tujuannya 1500x plus 1250y. Kemudian ada fungsi kendalanya ini. Nah, kita kan udah dapat model matematikanya ya tadi. Nah, langkah yang kedua nanti yaitu menggambar grafik dari setiap sistem pertidaksamaan linier yang diketahui. Nah, ini. Kemarin kan saya jelaskan bahwa untuk menggambar grafiknya itu kita ubah tanda ketak samaannya menjadi tanda sama dengan. Nah, di sini kita ubah ya tandanya jadi sama dengan biar mudah. Jadi X plus Y sama dengan 60. Ini untuk yang pertama. Lalu kita cari titik Y ketika X-nya 0 dan kita mencari titik X ketika Y-nya 0. Nah, sini ketika X-nya 0 berarti Y-nya 60 dan ketika Y-nya 0, X-nya 60. Kemudian yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 70 ya, di sini kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 56. Setelah itu kita kan udah dapat titik-titik koordinatnya ini. Kita bikin deh garisnya. Pertama ya, untuk yang pertama dulu, untuk yang X plus Y sama dengan 60. Ketika X-nya 0, Y 60. Berarti kira-kira di sini nih ya. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 60, berarti di sumbu X, berarti di sini. Kemudian kita tarik garis lurus, karena tadi tandanya kurang dari atau sama dengan. Ingat ya, kalau ada sama dengannya, berarti berupa garis lurus. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, berupa garis putus-putus. Nah, kemudian kita tentukan daerah arsiran atau daerah penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan daerah arsiran itu sebagai daerah penyelesaiannya ya. Nah, caranya tadi kita pakai aja yang catatan tadi ya, tabel saya lihatkan lagi. Oh, sebelumnya. Ini untuk fungsi yang pertama, fungsi kendala yang pertama. X-nya atau si A-nya ini, koefisien X-nya itu positif. Tandanya kurang dari atau sama dengan. Sekarang kita lihat ke tabel. A-nya positif atau koefisien X-nya positif, berarti kan A-nya lebih dari 0. Tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti yang ini ya. Ini kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya ke sebelah kiri garis. Nah, berarti saya ngasihnya ke sebelah kiri garis. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 70. Ketika Y-nya 0, X-nya 56. Tarik garis lurus. Nah, tadi juga soalnya tandanya berupa kurang dari atau sama dengan ya. Nah, ini kan A-nya atau koefisien X-nya ini, koefisien X-nya ini positif. Tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti arsirannya ke bawah. Nah, daerah penyelesaiannya yang merupakan irisan atau yang kena arsiran dari dua-duanya ini, berarti kan di sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Setelah menggambar grafik, langkah selanjutnya yaitu menentukan titik pojok. Sini saya gambar lagi ya grafiknya, biar
lebih jelas, kelihatan lebih bersih. Nah, tadi kan kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Nah, gimana cara menentukan titik pojok? Jadi titik pojoknya yang merupakan titik pojok itu titik-titik yang di daerah himpunan penyelesaian. Jadi titiknya ini perhatikan di sini ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Pertama nih, misalnya kamu di sini, misalnya saya beri nama titik A. Titik A ini koordinatnya 0,60, X-nya 0, ini kan sumbu Y ya, berarti Y-nya 60, berarti titiknya 0,60. Kemudian di titik ini saya beri nama B dengan titik koordinat 0,0. Kemudian di sini kan saya beri nama titik C dengan koordinat 56,0. Nah, kemudian di sini saya beri nama titik D. Terus titik D ini koordinatnya berapa sih? Loh, berapa ya ini? Nggak tahu toh titiknya berapa. Nah, kita cari dulu titik koordinat D-nya ini berapa dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti kita mencari nilai X dan nilai Y-nya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalian lihat toh di sini titik D ini merupakan perpotongan garis yang berwarna merah dan garis berwarna biru. Garis berwarna merah ini untuk persamaan yang pertama, sedangkan garis yang berwarna biru ini untuk persamaan yang kedua. Kita lihat slide sebelumnya lagi. Sini buat persamaannya pertama kan X plus Y sama dengan 60, kemudian yang kedua ini 2500, X plus 2000Y sama dengan 140.000. Nah, jadi nanti kalian mencari titik X dan Y-nya menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita cari titik D dengan menggunakan konsep SPLDV. Ini mencari titik D yang merupakan perpotongan garis X plus Y sama dengan 60 dan 25X plus 20Y sama dengan 140.000 ini. 140.000 kurang nolnya 2 hilang. Di sini saya menggunakan metode campuran. Kalau kalian mau pakai metode eliminasi atau metode substitusi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Kalau saya di sini menggunakan metode campuran ya. Jadi nanti kita di sini yang pertama saya mengeliminasi dulu variabel Y-nya. Berarti yang persamaan pertama yang atas ini saya kali 2000, yang bawahnya saya kali 1. Nah, berarti yang persamaan pertama ini kali 2000 jadi 2000X plus 2000Y sama dengan 120.000. Yang bawah tetap ya karena dikali 1. Kemudian saya kurangi. Di sini saya mengeliminasi variabel Y. Kemudian diperoleh X-nya sama dengan 40. Karena saya menggunakan metode campuran, jadi langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan variabel X-nya. X-nya kan tadi saya sudah dapat 40. Saya substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan tadi X plus Y sama dengan 60. Berarti saya ganti X-nya jadi 40 plus Y sama dengan 60 diperoleh Y-nya 20. Nah, kita udah dapat X-nya 40, Y-nya 20. Jadi koordinat titik D-nya adalah 40,20. Nah, diketahui koordinat titik sudut daerah penyelesaian sistem tersebut adalah tadi untuk titik A-nya titik A-nya 0,60, berarti titik-titik sudut yang memenuhi ada titik A-nya 0,60, B 0,0, titik C 56,0, sama titik D 40,20 ya. Ini titik sudut daerah penyelesaiannya. Kemudian karena tujuan dari contoh pertama tadi memaksimumkan keuntungan, maka substitusikan koordinat titik-titik sudut tersebut ke fungsi tujuan Z 1500X plus 1250Y. Kemudian pilih nilai Z yang maksimum atau nilai Z yang paling besar. Jadi kita gini kita substitusikan satu-satu ya. Titik sudutnya tadi kan kita dapat titik A, B, C, D. Kita substitusikan masing-masing ke fungsi tujuannya.
Nah, untuk yang pertama nih, titik A-nya koordinatnya kan 0,60. Berarti di sini nanti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 60. Hitung 1500 kali 0 kan 0. Kemudian 1250 kali 60 75.000. Berarti untuk titik A ini Z-nya 75.000. Kemudian titik B 0,0. Berarti kan 0 Z-nya. Kemudian titik C 56,0. Berarti nanti di sini substitusikan X-nya kita ganti 56, Y-nya kita ganti 0. Nah, diperoleh Z-nya 84.000 ini untuk titik C. Kemudian D-nya 40,20. Berarti nanti di sini X-nya kita ganti 40, Y-nya ganti 20. 1.500 kali 40 kan 60.000. Kemudian 1.250 kali 20, 25.000 dijumlahkan hasilnya 85.000. Nah, dari hasil substitusi keempat titik sudut ini, manakah nilai yang paling besar? Nilai yang paling besar itu kan berarti yang ini ya, 85.000 di titik D. Berarti fungsi Z maksimum di titik D 40,20 dengan Z-nya 85.000. Berarti nanti pedagangnya itu belinya 40 buah semangka dan 20 buah melon, dan pendapatan atau keuntungan maksimum yang diperoleh oleh si pedagang adalah 85.000. Nah, lanjut ke contoh 2, saya beri contoh lagi. Jadi di sini ada suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama fluin sama fluon. Tiap-tiap kapsulnya ini memuat 3 unsur atau ingredient yang utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel di bawah tabel ini. Kemudian menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari minimalnya menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga flunya Rp500 sama fluonnya itu Rp600 per kapsul, bagaimana rencana atau program pembelian seorang pasien flu? Artinya, berapa kapsul fluin dan berapa kapsul fluon yang harus dibeli si pasien supaya cukup untuk menyembuhkannya dan meminimumkan ongkos pembelian total. Jadi di sini permasalahannya nanti kira-kira berapa kapsul fluin dan berapa kapsul fluon yang harus dibeli si pasien biar dia sembuh dari sakit flu, biar ongkosnya itu juga minimum. Nah, ini ada tabel kandungan yang tertera dalam fluin dan fluon ya. Ini aspirinnya 2 grain untuk fluin, sedangkan fluonnya 1 grain. Terus bikarbonat untuk fluinnya 5 grain, fluonnya 8 grain. Kodein untuk fluinnya 1 grain, fluonnya 6 grain. Nah, langkah yang pertama, kita buat model matematikanya lagi ya. Kita bentuk tabel dulu ya, biar gampang. Nah, di sini misalkan fluinnya itu sebagai X dan fluonnya itu sebagai Y. Tadi kandungan aspirinnya kan untuk fluinnya 2 grain, fluonnya 1 grain. Kemudian bikarbonatnya 5 grain untuk fluin, fluonnya 8 grain. Kodeinnya 1 grain untuk fluin dan fluonnya 6 grain. Nah, batas minimumnya tadi kan di soal di sini dijelaskan bahwa kalau menurut dokter biar sembuh si pasien itu minimal menelan berarti nanti tandanya kalau minimal berarti kan paling sedikit menelan segini ya, 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Berarti nanti tandanya lebih dari atau sama dengan. Ini batas minimum ya, jadinya batas minimumnya untuk aspirin 12 grain, bikarbonatnya 74 grain, kodeinnya 24 grain. Nah, harga fluinnya itu 500, harga fluonnya 600. Nah, model matematikanya gimana? Tadi model matematikanya untuk fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya tadi adalah meminimumkan ongkos pembelian fluin sama fluonnya. Fungsi tujuannya harga fluinnya kan 500X, fluonnya 600Y. Berarti fungsi tujuannya adalah 500X plus 600Y. Nah, fungsi kendalanya adalah model matematikanya. Model matematika untuk ini aspirin. Yang pertama aspirin. Aspirin itu
untuk fluidnya 2 grain, fluornya 1 grain. Minimal yang harus diminum 12 grain. Berarti untuk aspirin 22X plus Y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian bikarbonatnya untuk fluidnya itu 5 grain, fluornya 8 grain. Nah, yang diminum minimalnya 74 grain. Berarti kendalanya atau model matematika untuk yang bikarbonat 5X plus 8Y lebih dari atau sama dengan 74. Yang kodein itu di fluid mengandung 1 grain, kemudian di fluornya 6 grain. Sedangkan yang harus diminum itu minimal 24 grain. Berarti untuk kodein model matematikanya X plus 6Y lebih dari atau sama dengan 24. Nah, karena X dan Y itu masing-masing mewakili fluid sama fluon, kan nggak mungkin negatif ya. Jadi tandanya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini untuk model matematikanya. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik dari sistem pertidaksamaan linier yang diketahui. Berarti di sini sistem pertidaksamaan liniernya ada ini ya, ini. Nah, yang pertama kita ubah dulu tanda ketaksamaannya jadi sama dengan. Untuk yang pertama 2X plus Y sama dengan 12. Nah, kita dapat titik koordinatnya ketika X-nya 0, Y-nya 12, dan ketika Y-nya 0, X-nya 6. Nah, kemudian untuk yang kedua 5X plus 8Y sama dengan 74. Ketika X-nya 0, kita dapat Y-nya 9,25. Ketika Y-nya 0, X-nya 14,8. Kemudian untuk yang ketiga, persamaan ketiga, X plus 6Y sama dengan 24. Nah, X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 24. Selanjutnya, setelah kita dapat titik koordinat ini, kita gambar grafiknya. Untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama, ketika X-nya 0, Y-nya, ini kita pakai yang sumbu X dulu, berarti yang ketika Y-nya 0, X-nya 6. Berarti di sini. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 12, tarik garis. Tadi kan tandanya lebih dari atau sama dengan, ada sama dengannya berarti garis lurus. Nah, untuk yang persamaan sama ini, A-nya koefisien X-nya positif. Tandanya tadi lebih dari atau sama dengan, berarti arsirannya ke kanan garis. Ini ya. Ini untuk persamaan 1. Set, kita arsir nih. Set, arsir. Terus untuk yang kedua, X-nya 0, Y-nya 9,25 kira-kira di sini. Kemudian Y-nya 0, X-nya 14,8 di sini. Tarik garis. Set, saya beri warna biru untuk persamaan kedua. Tandanya tadi kan lebih dari atau sama dengan juga. Nah, sini A-nya juga positif, berarti sebelah kanan garis kan arsirannya. Set. Nah, kemudian yang ketiga, oh ya, saya di sini menggunakan daerah arsiran sebagai daerah penyelesaian ya. Kemudian nomor 3, X plus 6Y sama dengan 24. X-nya 0, Y-nya 4. Di sini. Terus Y-nya 0, X-nya 24. Tarik garis. Saya beri warna oranye untuk persamaan ketiga. A-nya, koefisien X-nya positif, tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti ke kanan garis atau ke atas garis, berarti sama. Nah, daerah penyelesaiannya kena arsiran semuanya, berarti kan daerah ini. Daerah ini ya. Setelah kita menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, selanjutnya adalah menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian yang sudah ditentukan. Nah, ini saya gambar lagi. Nah, daerah penyelesaian kan tadi di sini. Berarti titik pojoknya yang kena daerah penyelesaiannya kan berarti di sini. Saya beri nama A. Berarti di sini A-nya koordinatnya 0,12 ya. X-nya 0, Y-nya 12. Kemudian di sini, titik B, saya beri nama titik B. Nah, titik B ini kalian lihat perpotongan antara garis 1, ini yang warna merah untuk persamaan 1, sama garis yang warna biru. Yang warna biru ini untuk persamaan kedua. Berarti nanti kalian cari titik B-nya menggunakan konsep SPLDV, pakai persamaan 1 sama persamaan 2.
Terus ada di sini. Di sini enggak ya, karena ini kan enggak kena daerah penyelesaian toh, yang kena di sini toh, yang kena daerah penyelesaian. Nah, titik C-nya ini kan kita nggak tahu lagi, berarti kita cari menggunakan sistem persamaan linear dua variabel juga. Tapi kita lihat titik C ini perpotongan antara garis yang mana? Titik C ini perpotongan antara garis yang warna biru sama orange kan, ini kalau dilihat. Nah, garis biru ini persamaan buat persamaan kedua, sedangkan yang garis orange ini buat persamaan ketiga. Berarti nanti kalian cari titik C-nya ini pakai metode SPLDV. Persamaan yang dipakai yaitu persamaan kedua sama persamaan ketiga. Karena titik C ini merupakan perpotongan dari garis persamaan kedua dan persamaan ketiga. Terus ada di titik ini, titik pojok. Nah, di sini saya bernama D, sini titiknya 24,0. Nah, kita cari dulu titik B sama titik C-nya dengan menggunakan konsep SPLDV. Nah, mencari titik B yang merupakan perpotongan tadi persamaan pertama sama kedua ya. Persamaan kan 2x plus Y sama dengan 12 dan 5x plus 8Y sama dengan 74. Di sini saya menggunakan metode campuran. Nah, di sini yang pertama saya mau menghilangkan variabel Y. Berarti yang atas, persamaan atas, yang atas ini persamaan pertama saya kali 8, yang bawah saya kali 1. Nah, ini persamaan yang atas kali 8 jadi 16x plus 8Y sama dengan 96. Yang bawah tetap ada dikali 1. Kemudian saya kurangi atau saya eliminasi, diperoleh x-nya sama dengan 2. Kemudian substitusikan x sama dengan 2 ke 2x plus y sama dengan 12 atau ke persamaan pertama. Nah, diperoleh y-nya sama dengan 8. Nah, udah didapat x-nya 2, y-nya 8. Jadi koordinat titik B-nya adalah 2,8. Kemudian mencari titik C yang merupakan perpotongan garis 5x plus 8y sama dengan 74 dan x plus 6y sama dengan 24. Kita lihat. Titik C ini perpotongan antara persamaan garis untuk persamaan 2 sama 3. Nah, persamaan kedua kan ini 5x plus 8y sama dengan 74. Terus persamaan ketiganya x plus 6y sama dengan 24. Sama kayak tadi di sini, tapi saya mau ngilangin variabel x-nya dulu, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Setelah itu diperoleh ya, y-nya itu 23/11. Kemudian substitusikan x 23/11 ke x plus 6y sama dengan 24 atau ke persamaan yang ketiga ini. Jadi saya mau substitusikan ke persamaan ketiga. Kemudian diperoleh, nah berarti ini harusnya y ya, substitusikan y sama dengan 23/11. Maaf, ada salah ketik. Kemudian berarti sini kita ganti variabel y-nya dengan 23/11 sehingga diperoleh x-nya 126/11. Nah, kan udah didapat nih x-nya 126/11, y-nya 23/11. Nah, berarti titik C-nya, koordinat C-nya itu 126/11,23/11. Setelah kita menentukan titik-titik sudutnya, kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimumkan ongkos pembelian kan. Berarti nanti kita substitusikan titik sudut atau titik pojoknya itu ke fungsi tujuan Z 500x plus 1600y. Kemudian karena ingin meminimumkan, berarti kita pilih nilai Z yang paling kecil. Nah, sama kayak tadi, titik sudut atau titik pojok. Ini titik pojok ya, harusnya bukan titik sudut. Maksud saya titik pojok. Nah, titik pojok yang sudah diperoleh kan tadi titik A-nya 0,12, titik B-nya 2,8, D-nya 126/11,23/11, D-nya 24,0. Nah, ini masing-masing dari titik-titik keempat titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, untuk titik A ini, Z
Z-nya 7.200. Nah, yang fungsi B, Z-nya 5.800. Titik C, Z-nya 6.981,8. D-nya untuk titik D, Z-nya 12.000. Nah, karena kita ingin meminimumkan ongkos ya, berarti kita pilih Z-nya yang paling kecil. Z-nya yang paling kecil kan ada di titik B ya, ini 8.800. Berarti, biar pasiennya sembuh dari flu, pasiennya itu perlu membeli 2 kapsul fluin sama 8 kapsul fluon dengan biaya minimum yaitu 5.800. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan materi tentang program linier. Nanti kalian bisa latihan soal-soal di buku yang kalian punya. Entah itu buku cetak atau LKS, di situ biasanya ada banyak sekali latihan tentang program linier. Silahkan kalian mencoba mengerjakannya, mencoba menyelesaikannya agar tambah paham. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan ditanyakan ke WhatsApp grup ya. Atau ketika saya menjelaskan nanti di slide ada yang hitungannya salah, mohon dikoreksi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.